Ini adalah keadaan negara kita tercinta, Indonesia, sebelum dilanda COVID-19. Terlihat semuanya berjalan begitu damai. Para masyarakat saling bersosialisasi dan saling menghargai. Semuanya berjalan begitu indah. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. ini adalah keadaan Sulawesi Utara, khususnya daerah Kota Bitung setelah corona. Ini adalah keadaan Provinsi Gorontalo setelah terjadi corona. Berikut ini adalah keadaan DKI Jakarta saat pandemi COVID-19. Inilah keadaan Tanah Toraja setelah terjadinya COVID-19. Inilah kondisi Sulawesi Barat setelah terjadinya pandemi COVID-19. Berikut adalah kondisi Provinsi Sulawesi Tengah ketika pandemi Corona terjadi. Dan ini adalah kondisi Provinsi Maluku Utara ketika terjadinya pandemi COVID-19. Sangat disayangkan, banyak kerugian yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mereka yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Dan untuk para siswa, harus belajar dari rumah. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus diseases 2019 atau COVID-19. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhunya tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala apapun, tapi ternyata terkena virus COVID ini. Maka dari itu, kita harus terus waspada dan memperhatikan kesehatan kita. Virus corona menjadi masalah utama yang dihadapi oleh seluruh dunia. Dengan penutupan tempat wisata, pembatasan penerbangan, bahkan sekolah, merupakan upaya untuk memutus mata rantai virus corona. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19.
Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.